Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Kak Ican dimanapun berada, ketemu kembali bersama Kak Ican. Apa kabar? Sehat semua ya? Kak Ican apa kabar? Alhamdulillah lagi diuji dengan tenggorokan, tapi udah mendingan ya. Tadi pagi sampai siang, beberapa jam yang lalu, udah sore, sekarang udah malam. Itu masih serak, sekarang udah mendingan ya kan kawan. Alhamdulillah. Soalnya udah 4 hari baru tadi minum sirup. Makanya ini mohon maaf duluan nih, harusnya bukan ini nih yang harus diupload malam ini. Tapi karena permasalahan ini mempengaruhi semuanya, jadinya inilah yang kita tayangkan. Sedikit agak nyantai ya, cerita tentang yang akan kita bahas minggu depan. Nah, sesuai dengan judul, hal tergila apakah yang pernah kamu lakukan dalam hidup kamu kan kawan? Kak Wican dimanapun berada, spesial my subscribers. Mudah-mudahan I hope my friend from different country, not from Indonesia, cannot speak bahasa. I hope you can find the translate. If I'm not wrong, is CC, right? Okay, I hope. Ya mudah-mudahan ya. Karena sampai sekarang kita pakai bahasa dulu ya. Iya, agak ngeblank karena enggak, ini sangat pedih sebenarnya kan kawan, tapi nggak boleh karena udah janji tiap Jumat, insya Allah sejauh ini kita akan posting tiap Jumat ya. Oke, cerita tentang hal gila. Per tahun ini 2026 Kak Ican itu sudah 50 tahun. Februari kemarin. Jadi alhamdulillah ya, hidup 50 tahun banyak lah yang dilewati. Nggak gila-gila amat sih kalau dipikir-pikir. Hal gila apa ya, nggak ada. Umur antara 20 ke 30-an sepertinya ada. Kalau Ican pernah botak sekali, enggak, 3 kali, 3 apa 4 ya, sekali setelah menikah. Jadi dalam 10 tahun ini pernah sekali. Terus pengen lagi, abang kayaknya nagih deh ya. Terus abang Umar bilang enggak deh, jangan deh, karena harus izin kan. Jadi nanya, pertama dia masih kasih, kedua enggak. Kayaknya itu aja yang agak gila sampai di situ. Dan kemari kayaknya nggak ada selain apalagi ya, yang umur 50-an seperti Kak Ican yang dari kampung naik pesawat ke luar negeri di 5 tahun yang lalu sendiri dengan bahasa Inggris pas-pasan. Itu juga sesuatu yang gila menurut Kak Ican ya. Terus apalagi ya, tapi nggak terlalu gila. Nah, di umur 50 tahun ini hal tergila apakah? Mesti gitu-gitu ya. Yang pernah Kak Ican lakukan. Kayaknya ini harus di-sharing. Spesial untuk kamu yang masih muda dan juga untuk semua sih sebenarnya ya. Untuk yang muda, dengar nih cakap orang tua. Untuk yang sebaya, jangan takut, ada diriku. Lihat nih yang sebaya nih, gitu ya. Nah, hal tergila apa Kak Wican? Hal tergila itu adalah kuliah lagi, belajar lagi, ngampus lagi, duduk lagi belajar dengan guru di situ, menulis di papan tulis. Tapi papannya nggak hitam kayak Kak Wican dulu ya. Sekarang papannya udah whiteboard. Terus iya, ngampus kayak orang kuliah. Karena dibilang kamu harus ngampus ini offline, tidak boleh online. Dan dari pagi sampai sore yang gitu-gitu. Tapi ini nanti kita bahas tentang ngampusnya minggu depan, insya Allah ya. Jadi insya Allah minggu depan itu Kak Ican akan ada series khusus untuk perkuliahan ini. Jadi mungkin kita di sana nanti akan lebih seru karena kita yang sudah menjalani duluan bisa berbagi. Jadi pengalaman baru juga untuk Kak Wican. Buat yang akan atau kepikiran, aku akan switch karir apa ya ke depan, boleh nih ikutan juga gitu ya. Oke, kenapa Kak Wican ini ceritanya kuliah lagi? Sebenarnya sih bukan kuliah lagi, ini kuliah pertama Kak Wican ya. Anyway, Kak Wican ini hanya tamat, nggak boleh bilang hanya ya, apapun nggak boleh bilang hanya. Kak Wican itu tamatan SMA atau sekolah menengah atas atau apa ya anak zaman sekarang. Aduh, nggak ngikutin lagi tren, nggak tahu tuh apa tuh. SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Karena Kak Wican itu dulu di Taman Siswa. Taman Siswa itu Taman Madya Karya, yes, Taman Madya Karya Ekonomi kalau nggak salah ya namanya.
Ya Allah, jangan jangan di ini ya, karena udah berapa puluh tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu, jadi udah agak-agak lupa. Nah, bukan nggak mau belajar, Kak Yuchan itu suka belajar. Alhamdulillah, I'm proud of myself about that one thing. Itu aja yang bisa dibanggain. Kak Yuchan ini suka belajar. Jadi waktu itu keadaan aja. Nanti insya Allah kita akan bahas tersendiri ya, insya Allah. Karena Kak Yuchan itu nggak suka ngerasa nggak enak nih kalau udah janji terucap. Sering ada beberapa nggak kejadian, jadi aku ngerasa nggak enak. Jadi kalau nggak kejadian jangan ditagih ya kawan, boleh diingatkan ya. Nah itu nanti ada spesial khusus bagian untuk cerita tentang Kak Yuchan dari awal, dari baru brojol, insya Allah nanti ya kita buat singkat. Nah ini hanya tentang kuliah lagi. Kayaknya di umur segini ya kata yang tepat kuliah lagi, tapi sebenarnya ini kuliah pertama Kak Yuchan. Pernah kepikir nggak Kak Yuchan sebelum menikah pernah bahas tuh sama Bang Umar, lagi kenalan sama Bang Umar, aku pengen apa, pengen kuliah, tapi omongan aja. Terus 5 tahun lalu datang kemari, Kak Ujang menikah sama Bang Umar udah 10 tahun ya. 5 tahun yang lalu, nanti ceritanya beda lagi ya kenapa datang kemari, pindah kemari. Datang kemari itu Abang Umar pertama nanya, mau kuliah nggak? Terus gini, kayaknya enggak deh, bantu cari duit aja deh gitu. Nah keluarlah itu cerita, nanti lihat di video yang lain. Makanya Kak Ujang kerja di tambang. Atau nanti kalau pengen ada yang pengen di spill atau kita buat tersendiri lagi tentang cerita di tambang, ikut Abang Umar karena Abang Umar di sana. Terus udah kelar tuh, lupa tuh cerita mau kuliah. Terus kemarin kelamaan nganggur ya, ceritanya udah 3 tahun nganggur. Itu hobi atau apa ya? Terus mikir ya, karena mungkin biasa kerja dulu ya, jadi nganggur itu kayak nggak gue banget gitu ya. Terus juga ngerasa, apalagi di negara orang, teman-teman kalau spesial yang khususnya yang ada di Australia, di sini itu peluang terbuka lebar buat siapa saja. Jadi siapa saja yang mau. Jadi intinya bukan seberapa pintar, ini dia kayaknya bodoh deh, dia pintar tuh, nggak ada, mau tidak mau, mau tidak mau, mau tidak mau. Jadi merasa ke diri sendiri, kayaknya diriku kayak pemalas deh gitu ya. Bukan berarti Kak Yuchan jobless atau nganggur, aka nganggur, pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Kak Yuchan ngerjain hobi craft, terus ya biasalah ya, pekerjaan rumah tangga ya, nyuci, ngepel. Di sini kita nggak ada pembokat ya guys. Jadi semuanya Kak Yuchan yang ngerjain. Jadi ngerasa mungkin nggak ngerti titik jenuh, atau karena kalau cinta pasti bantu suami kali ya, pengen ngasilin duit lagi ya. Jadi ngerjain apa? Nah umur segini tuh mikirnya cari atau melakukan pekerjaan yang kalau bisa yang kita cintain dong ya kan. Nah pergi tuh ke, nanti Kak jangan ceritain lagi khusus tentang itu, kayaknya aduh banyak banget yang mau diceritain. Ke healthcare, kenapa ke situ nanti itu personal reason, karena aku Kak Ican ceritain aja ya. Karena ibu Kak Ican itu meninggal muda, terus nenek Kak Ican juga meninggal waktu Kak Ican masih muda. Jadi merasa kayaknya kalau aku jaga orang yang ke panti jompo gitu, panti jompo nggak sih namanya? Iya kan? Healthcare, orang-orang yang udah iya perlu bantuan orang lain untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ada yang tinggal di panti jompo, ada yang kita pergi ke rumahnya. Nah, di sini itu difasilitasi apapun, seperti Kak Yuchan bilang tadi, apapun yang penting mau aja. Jadi, kayaknya ini deh ya, karena dulu nggak sempat tuh jagain emak, jagain nenek. Kalau ibu Kak Yuchan itu meninggalnya dadakan, pergi ke rumah sakit, pulangnya udah mayat gitu. Dan Kak Yuchan lagi di negara lain, cerita lain, ceritanya di lain waktu ya, karena takut sensitif kalau cerita orang tua. Terus kalau nenek itu meninggal di beberapa tahun lah setelah ibunya Kak Yuchan meninggal, emak Kak Yuchan manggilnya emak. Nah intinya seperti mau, kayaknya dulu nggak sempat deh, kayaknya gitu deh ya, personal reason, alasannya sangat pribadi. Jadi tapi pas mau, oh serius beneran kata Bang Mar, iya beneran.
Nah akhirnya diantar tuh sama ditelepon tuh sama Bang Omar. Gimana kalau mau belajar, istriku pengen kerja di healthcare. Terus mereka bilang bisa bisa nyetir kan. Aisyah nggak punya SIM di sini ya, jadi nggak berani coba-coba ya. Terus enggak, eh, boleh sih belajar, cuman nanti susah dapat kerja karena bukan bukan susah dapat kerja ya. Dia hanya sarankan bagusan nggak usah deh, pilih yang lain deh. Kalau masih ada suka yang lain, pilih yang lain. Jadi Kak Aisyah langsung oke, cut gitu. Mengenai itu nanti khusus sekolahnya, insya Allah nanti di yang eh, album baru itu ya khusus tentang perkuliahan itu nanti Kak Yuchan ini cantik ya. Kak Yuchan ceritain detail ya. Jadi di situ nanti semua ya. Ini hanya kayak pembuka sedikit ya. Dan akhirnya mikir lagi tuh, apa ya aku suka ya. Terus kan Kak Yuchan suka anak-anak nih ya. Sampai kelakuan juga kayak anak-anak ya. Jadi gini, sekali waktu pas kita lagi di lampu merah atau simpang 4 ya, simpang 4. Jadi agak berhenti tuh kan ada tanda, ada beberapa wilayah suruh berhenti. Nah ada anak lewat tuh, ih lucu ya anak-anak itu pengen jadi guru tapi udah telat kali ya, gitu nyerocos aja. Terus Bang Umar bilang mau, terus aku bilang mau, tapi kan udah lupa lupa tuh kalau di sini asal mau aja bisa kan. Nah seperti itu. Terus Bang Umar bilang serius mau, iya mau. Udah tuh dicari-cari tuh kejadian lah. Nah intinya, artinya ini kejadian ini sudah 4 bulan yang lalu. Ini kan bulan Juli sudah ya. Itu kejadiannya Maret. Jadi lebaran kita bulan Maret kan. 6 hari setelah lebaran Kak Ican mulai kuliah gitu. Oke, cerita tentang kuliahnya nanti di album itu ya. Apa kita buat judulnya ya? Child care. Karena di child care Kak Ican akhirnya di anak-anak, nggak dapat orang tua di anak-anak gitu. Karena di anak-anak jelas ya tempatnya. Jadi nggak harus bisa nyetir, nggak harus bisa naik bus, bisa yang dekat rumah, banyak banyak. Jadi mereka nggak masalah. Yang penting kita suka aja, karena dari awal dibilang kalau kamu nggak suka anak-anak ya sama aja dengan buang waktu. Kesukaan gue ya. Tapi nanti ya drama-drama ya guys, nanti aku cerita, Kak Ican cerita di album itu ya. Jadi itu dia kegilaan yang Kak Ican lakukan di umur 50 tahun. Kuliah lagi. Sebenarnya kuliah. Ini kuliah pertama. Jadi itu aja. Semangat ya. Jadi apa pesan buat kawan di mana pun Kak Ican itu kalau udah bahas kuliah kayak, karena teman-temanku di sana itu bukan cuma yang sebaya Kak Ican guys, 17 tahun. Jadi yang kalau belum di sini itu kan SIM itu kalau nggak salah 18 tahun ya. Jadi kalau dia belum punya SIM itu harus ada tanda tangan orang tua. Nanti dia misalnya nih kita sampai sore, dia sampai jam sekian gitu, nggak boleh sampai sore. Yang gitu-gitu nanti di situ Kak Ican cerita. Terus ada juga di atas Kak Ican 56 tahun, 68 tahun guys. Jadi nggak ada kata terlambat spesial. Kalau kamu di Australia, lihat nih diriku nih, jadi you're not the one and only. Lihat aku, jangan sedih ya, kita berjuang sama-sama. Yang penting kalau bisa kita melakukan yang kita suka. Kalau nggak bisa pun, kemarin aku ada lihat di salah seorang, aku bilang sih apa sih ya di Indonesia, dia bilang semua ada masanya, bener kan, semua ada masanya. Jadi kalau ngerasa lagi berat saat ini, nggak apa-apa, kita kerjain aja. Nah kalau Kak Ican kan nggak bisa tuh bilang I love you husband tapi nggak bantu, kayaknya kayak udah kelamaan nganggur juga ya. Jadi kayaknya saatnya lah kita beraksi kembali. Ini negara sudah nge-support, sudah memfasilitasi, yang penting mau aja, terus tidak dimanfaatin. Kayaknya kamu yang malas deh Yuchan ya. Gitu kan, merasa sendiri. Jadi ya gitu deh ya. Itulah pengalaman tergila atau keputusan tergila di usia 50 tahun. Apalagi kayaknya akan ada lagi sih keputusan gila, karena udah ada Kak Yuchan pikirkan. Kayak ketagihan, jadi mimpi yang lama yang dulu pengen kuliah dulu, pengennya kuliah di Jogja. Udah tahu kan di mana? Nanti Kak Ican akan cerita tentang di album itu ya. Kita akan buat nanti folder atau apa sih istilahnya guys?
bantu ya komen di sini ya. Nanti khusus tentang itu, tentang gimana bahasa, gimana ini, gimana itu, ya Allah banyak sekali. Nanti kita bahas di situ ya. Nah, jadi pas kemarin di situ udah kepikiran lagi tuh. Gurunya bilang, kayaknya kamu, aku punya feeling kamu ini deh. Nanti kita cerita di sana ya, oke? Sampai segitu aja kan kawan, ditunggu video berikutnya minggu depan. Insya Allah nggak ada halangan. Kak Ijan udah merasa jauh lebih baik, insya Allah baik-baik aja ya. Dan teman-teman yang lagi diuji masalah apapun, masalah uang, masalah percintaan, masalah kehilangan orang yang dikasih, kayaknya Kak Ican udah melewati semua deh. Terus Kak Ican mau bilang apa? Kak Ican bilang, kita bukan yang pertama dan kita bukan satu-satunya. Insya Allah kuat. Karena setiap ujian pasti mendatangi orang yang tepat. Dan ujian itu datang karena kita sanggup, oke? Insya Allah akan lewat. Ingat, kamu tidak sendiri ya, dan kamu bukan yang pertama, oke? Demikian aja video kita hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan series insya Allah ya. Karena series ini Kak Wijan jadi kepikiran akan buat 2 kali ya. Elah, banyak kali yang ingin ya. Karena tentang kampus aja ini bakalan lama ini, sampai September kan kawan. Jadi Kak Wijan mulainya bulan 3 kemarin itu sampai September. Jadi lebih kurang 6 bulan. Mudah-mudahan lulus ya. Mudah-mudahan ya, doain ya. Oke, sekian aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan menghibur, ada manfaatnya. Yang masih bingung, Kak Ican tadi ngomong apa ya? Kak Ican ini aku kurang ngerti. Tinggalin di komen kalimat ya. Nanti insya Allah Kak Ican balas ya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat kita semuanya kawan. Bye.